Kades ini kan sudah 2 periode, kemudian tadi mimpi-mimpinya masih banyak sekali. Kira-kira masih tertarik 1 periode lagi nggak Mas Kades? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Sob, channel yang berisi tentang kisah-kisah inspiratif yang kita gali dari berbagai sumber. Pada sore hari ini yang sangat cerah, kemudian di akhir bulan Ramadan ini, kita mau bincang-bincang ngobrol dengan salah satu tamu inspiratif kita pada sore hari ini. Beliau adalah Mas Rohmat ya, Mas Rohmat ya. Kemudian Mas Rohmat itu siapa? Kemudian kenapa kita juga di depan curug dan sebagainya? Nanti silakan Mas Rohmat bisa menyampaikan perkenalan. Monggo, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rohmat. Lengkapnya Rohmat Fadli. Untuk karir saya kepala desa Petaunan. Dan tentunya terima kasih untuk kesempatan sore hari ini dari Mas Birin beserta tim. Dan untuk perkenalan pada sore hari ini kami perkenalkan bahwa kami berada di lokasi Curug Nangga, wisata Curug Nangga. Dan lokasi wisata Curug Nangga ini mulai diperkenalkan dari tahun 2015 tentunya. Dan pada saat itu kami menjabat kepala desa yang pertama dan kami gali potensi desa. Dan alhamdulillah dari tahun 2000 mulai menjabat ke tahun 2013. Oke. Namun di tahun 2015 kami bisa mengekspos Curug Nangga ini dengan keadaan yang sangat sederhana. Bahkan jalan pun bisa dikatakan belum ada akses jalan karena jalan kecil, jalan setapak, dan ya bisa dikatakan tidak layak untuk lalu lintas berwisata. Siap. Ya, namun kami juga berupaya untuk selalu mengembangkan wisata di Petaunan ini. Dan alhamdulillah di tahun 2020 kami dapat mengakses anggaran lewat bantuan TMMD reguler yang untuk pembukaan jalan ini sepanjang 1836 ya. 36 meter ya. Dan, kali 3 meter 75. Lebar 3 meter. Ya. 3 meter 75. Nah, ya, 3 terus meter 75. Dengan bantuan dari para warga kita yang kena akses jalan itu, dan betul-betul kami diberi kesempatan dari warga masyarakat untuk akses jalannya. Sehingga kami bisa realisasi tahun 2020 jalan sampai depan curug ini dengan rapat beton. Mantap. Nah. Jadi teman-teman semuanya bahwa ternyata Mas Rohmat adalah Kades ya. Ternyata beliau adalah Kades Petaunan. Dan tadi sudah disampaikan berarti ini periode keberapa, Pak? Ini periode kedua. Periode kedua ya. Oke, berarti lebih enaknya saya manggilnya Mas Kades saja ya. Mas Kades karena beliau masih muda, kemudian tapi luar biasa kiprahnya. Bahkan tadi sudah disampaikan bahwa dulu curug ini sempat viral ya. Sempat viral di 2015, kemudian dikembangkan di eranya beliau juga. Jadi ini periode beliau di periode yang kedua ini. Tadi juga disampaikan dulu akses masuk ke Curug Nangga itu nih luar biasa ya, karena harus bikin buka jalan ya, benar-benar buka jalan setapak. Kemudian berkat kegigihan beliau juga akses kemana-mana, termasuk bisa dapat dana TMMD ya. Kemudian sampai rapat beton, bahkan sampai titik ini ya. Jadi dulu itu kita jalan sampai 1 kiloan ya, Mas ya. 1 kiloan lebih ya, kurang lebih. Jadi semangat turunnya semangat, pulangnya yang luar biasa ya. Nah, kalau ini sudah sampai ke parkiran langsung di bawah curugnya. Mas Kades ini berarti kan periode kedua nih. Nah, dulu waktu awal-awal mencalonkan diri, kira-kira motivasi terbesarnya apa? Kok bisa
saya nyalon lah gitu, atau seperti apa, atau dapat wangsit atau seperti apa mungkin Mas gitu. Terkait dengan pencalonan yang pertama itu sebelumnya alhamdulillah kami di tahun 2007 Oke, itu 2007. saya diberi kesempatan untuk masuk jadi perangkat desa. Perangkat desa Ya, 2007. dengan surat keputusan Pak Kades, Kepala Desa pada saat itu Pak Suwondo. Pak Suwondo ya. Itu, Oke. mendapatkan surat keputusan untuk menjadi perangkat desa. Jabatan saya Kaur Pembangunan. Kaur Pembangunan. Kalau dulu masih Kaur Pembangunan. Kaur ya. Pembangunan. Oke. Terus pada saat akhir 2012 Oke. itu kami ada beberapa tokoh yang menanya bahwa kalau kamu nyalon jadi kades gimana? Oke. Ya itu jadi awalnya sebelumnya saya bahkan tidak bermimpi jadi kepala desa. Nggak kepikiran ya? Nggak kepikiran, apalagi dengan apa namanya tidak apa ya dengan bahasa yang nyalon kades itu harus dengan berbiaya Oke. sebesar itu kan ada apa ya ada bahasa yang seperti itu lah yang sudah kan itu, kayaknya ya. kalau kades biayanya harus harusnya gimana nih, gitu kan. harus modalnya kayak gini Ya, gitu kan. oke. Jadi akhirnya kami pun tidak ada niatan sebelumnya. Tapi beberapa tokoh dan kami juga sempat diundang dengan tokoh-tokoh masyarakat di Petaunan. Oke. Dan alhamdulillah kami pada saat itu saya ditanya, pokoknya intinya kamu siap apa tidak jadi kades? Insya Allah kalau bapak-bapak semuanya untuk mengangkat saya dan saya pun mungkin diangkat juga susah karena dengan keterbatasan kita, ya, keterbatasan saya. Ya. Gak apa-apa, yang penting kamu niat saja, niatin ini kamu persiapkan. Nanti insya Allah kita yang kita yang membantu dari sisi tenaga dan pikirannya. Saya terus sepakat bahwa saya itu maju. Saya nyalon tahun 2013. 2013. Iya, berarti sudah punya pengalaman perangkat dulu ya, iya, kurang perangkat. lebih 5 tahun ya. Iya, 5 tahun. Iya. Kemudian tadi ada tokoh, terus menghendaki Mas Rohmat ini Iya, untuk nyalon jadi betul. kades. Waktu itu usia berapa, Mas? Waktu itu saya kan lahiran tahun 78. 78 ya. 78. Berarti di tahun 2013 berarti berapa itu? Ya, 30 berapa lah. Oke, 30 sekian Ya, ya. 30 sekian, Intinya masih masuk kategori kades muda ya. Iya, Kades masih, muda. masih. Oke. Oke, pada waktu itu kemudian nyalon dan berarti pemilihan 2013 ya. 2013. 2013 dan pada waktu itu juga di kesempatan terpilih. Terpilih. Oh, ya, Alhamdulillah jadi kami terpilih. beliau nyalon sekaligus langsung terpilih ya. Terpilih, iya. Terpilih. Oke. Ketika terpilih waktu itu program ataupun potensi desa ataupun program apa yang sebenarnya mau dikembangkan pada waktu itu untuk desa Petaunan sebenarnya? Ya kami sih pada saat itu karena jadi Petaunan kan petaninya juga kebanyakan petani penderes. Oke. Petani penderes berkaitan dengan gula kelapa. Gula kelapa terus di wisata kami jujur dengan Pak Sekdes Pak Sukmono kami selalu koordinasi ini bagaimana dengan potensi kita yang seperti ini, termasuk ada turung dan sebagainya. Terus di tahun 2015 itu kami juga ya ngobrol dengan beberapa media. Nah, terus akhirnya viral di tahun 2015. Tapi ya seperti kami orang mau hajatan belum ada tenda dan sebagainya, belum ada persiapan. Jadi ya kayak dimana kita kebingungan waktu itu sudah kebingungan. Terus di tahun 2016, 2017 kami coba kita angkat lagi di Watu Kumpul. Kami beserta dengan pemuda Karang Taruna. Saya secara pribadi itu langsung apa ya? Memang bekerja bareng. Tidak harus kami cuma mengatur ini bagaimana, tidak, tapi kami kerja bareng, membuat jalan, tim ya, kerja tim, membuat jalan dulu, akses jalan, membuat akses jalan dan bertahap. Memang butuh butuh perjuangan yang sangat melelahkan sebetulnya. Bahkan sampai sekarang pun sebetulnya masih kita butuh perjuangan yang proses ya? Ekstra. Jadi beliau terpilih 2013, kemudian mulai viral ini
tentang Curug Naga ini tahun 2015. Oke, berarti sebenarnya di tahun 2013, apalagi ketika beliau masih menjadi perangkat, sebenarnya potensi ini sudah ada, Sudah gitu ada, ya. sudah ada. Ya, berarti sebenarnya provokatornya siapa sih sebenarnya yang bisa sampai Curug Naga kok sampai dikenal di 2015, bahkan akhirnya mengembangkan lagi ke Watu Kumpul ya. Nah, Watu Kumpul juga nanti sebenarnya apa sih isinya? Nah, nanti kira-kira ini kita pengen dengar dulu kira-kira dulu kenapa sih tiba-tiba bisa Curug Naga itu bisa viral itu di tahun 2015 gitu. Iya. Ya, kembali lagi saya kalau bercerita terkait dengan orang yang dekat lah. Oke. Dekat adalah perangkat desa. Oke. Perangkat desa, kita ngobrol dengan pas kebetulan itu saat itu dengan Pak Sekdes, Pak Sukmono. Pak Oke. Sukmono, kami ngobrol, ini potensi kita mau diapakan, mau dengan cara bagaimana, seperti itu. Nah, terus jujur pada saat itu ada salah satu media yang dekat dengan Pak Sekdes, terus diundang pada hari waktu itu saya ingatnya harinya saja, ingat hari Sabtu, terus pada saat itu saya juga kebetulan saya tidak di rumah. Pak Sekdes dengan beberapa media yang datang ke sini untuk bermain di sini terus viralkan. Nah, ini muncul dari mulai itu langsung sepertinya kayak kita jual apa sih, kayak kita jual emas saja, Mas. Begitu langsung dibayar gitu. Iya, langsung viral. Langsung viral gitu. Nggak lama berarti nggak proses lama, awal itu media ajak ke sini terus langsung viral itu nggak lama ya? Nggak lama, ya nggak lama. Ya, luar biasa. Makanya kami kayak kebingungan, ini tamunya banyak banget, ya baik dari wisatawan, dari dinas maupun dari media juga ya. Dari media kita juga sibuk lah, pokoknya sibuk dengan adanya mempersiapkan ini ya. Oke, jadi Curug Naga ini sebenarnya punya keistimewaan ya, Mas Kades ya. Jadi Curug Naga ini kan sebenarnya kalau dilihat ini sebenarnya ada berapa tangga nih? Ada 7 apa ya? 7. Ada 7. Nah, ini katanya ada ceritanya. Jadi setiap tangganya itu katanya ada namanya. Apa benar Mas Kades gitu? Betul. Kalau dari total keseluruhan kita hitung 7 ya? Iya, 7 dari tingkatan. atas ya? Atas ya. Yang pertama itu Curug Watim. Itu aslinya yang disebut Curug Nangganya sebetulnya itu yang di atas. Paling atas ini ya. Cuman orang sini memberi nama Curug Watim. Curug Watim. Terus yang kedua itu Curug Cikidang. Ya, Curug Cikidang. Terus Curug Cikidang. Ya, terus yang ketiga itu Kedung Gomblang. Kedung Gomblang. Nah, terus yang keempatnya Pewinian. Curug Pewinian, terus ke bawahnya itu Bantar Pewinian. Ada Pewinian, ada Bantar Pewinian. Bedanya apa? Pewinian, Bantar Pewinian. Pewiniannya berarti yang di atas. Itu bantarnya yang di bawah. Ya, terus di bawah ada Curug Lunjar. Ya, Curug Lunjar itu yang di bawah ini berarti nomor 6 apa kalau salah. Nomor 6 ya. Tapi biasa disebut Curug Benda. Ya, Curug Benda. Dan yang terakhir? Yang terakhir ini yang paling bawah berarti. Yang paling bawah. 5. Jadi Curug Watim, Curug Bendanya yang itu. Curug Benda yang paling bawah. Yang ke-7. Iya, yang ke-7 itu berarti Curug Watim, Curug Kidang ya. Iya, Cikidang, kemudian Gomblang, terus Pewinian, terus Bantar Pewinian, kemudian Curug Lunjar, terus Curug Benda ya, atau 7 tingkatan ini. Jadi nanti akan kita gali khusus untuk nama-nama dari tingkatan ini ya, Mas Kades ya. Luar biasa ya. Jadi ini sebenarnya bersejarah ya, bersejarah. Nah, nanti kita akan gali tuntas lagi tentang nama-nama curug ini, kemudian sejarahnya dan sebagainya. Tetapi
saya pengen gali ini dulu untuk potensi satu desa secara keseluruhan. Tadi kan ada Curug Nangga, Iya. kemudian 2000 berapa yang waktu kumpul itu mulai Mulai dirintis? 2016 16, 17. Itu apa isinya waktu kumpul itu? Kenapa dinamai waktu kumpul? Kemudian pesonanya apa sih waktu kumpul itu, Mas Kades? Kalau waktu kumpul itu lebih ke apa ya? Lebih ke pandangan. Pandangan, Ya, bukit. view Ya, ya. view lebih ke Oke. ya memandang wilayah Oke. lain itu. Berarti kita bisa lihat apa saja kalau kita ke waktu kumpul itu sebenarnya? Kalau dari waktu kumpul itu bisa melihat kota Aji Barang, Purwokerto, Wow, sampai Cilacap, Semen Bima, terus luar biasa. kebetulan sekarang sudah ada lagi wisata Dirgantara para layang. Itu di waktu kumpul Di juga? waktu kumpul ya, Oke. para layang, dan kebetulan juga tempat take off dan landingnya sudah disiapkan, sudah dibangun. Para Dan, layang. kita take off di Petaunan waktu kumpul, nanti landingnya di Cibangkong. Landing di Cibangkong. Lapangan Cibangkong. Oke. Ya. Jadi kerjasama antar desa ya? Iya, antar desa. Oke. Kalau tadi waktu kumpulnya sendiri, kenapa dinamai waktu kumpul, Mas Kades? Waktu kumpul itu memang di situ dari dulu kan ada bebatuan loh, batu besar, watu ya. ngumpul. Ya, Watu gitu, ya, bahasa Jawa watu ya. Oke. Watu ngumpul lah. Watu ngumpul. Terus dari cerita dari para tokoh kita, sesepuh kita juga di situ dulu zaman kerajaan itu dijadikan berkumpulnya para para pejuang-pejuangnya Para pada pejuang. kumpul ya mungkin di situ di waktu kumpul itu karena ada batunya besar banyak dan tempat berkumpul Oke. Di situ. Oke, jadi luar biasa ya. Jadi waktu kumpul punya sejarah sendiri. Iya. Jadi dulu sebagai tempat kumpulnya para pejuang-pejuang Iya. dulu ya. Kemudian di sana kita bisa lihat pemandangan sampai Aji Barang, kemudian Purwokerto. sampai Purwokerto, Iya. antara ini Cilacap gitu. Dan padahal kita ini posisinya kan di Desa Petaunan, kecamatannya Pekuncen ya. Pekuncen. Jadi sudah bisa lintas kota dan sebagainya. Jadi luar biasa, perlu kita coba nanti kita ke sana ya. Kemudian ada tadi lapangan Dirgantara ya. Iya. Dirgantara untuk para layang. Para layang. Nah, berarti kalau para layang ini tadi sudah disampaikan bisa kerjasama sama Cibangkong ya. Jadi teleponnya di Petaunan ya. Take off-nya di Petaunan, landingnya di Desa Cibangkong ya. Jadi bisa kerjasama antar desa atau mungkin kalau bumdesnya bisa bumdesma gitu Ya, mungkin ya, bisa, iya. Mas Kades. Oke, kemudian kalau para layang berarti otomatis itu untuk hanya untuk latihan, untuk atlet atau mungkin bisa juga untuk masyarakat pengunjung bisa ikut terbang gitu, Mas Kades? Mungkin bisa nggak iya, gitu? Bisa. Sekarang sudah dibuka untuk kalau bahasa para layang Tandem ya? Oh, tandem. Oke. Tandem itu ada tiketnya sendiri. Oh, ada tiketnya. Sendiri, ya. Ada. Oke. Jadi para pengunjung bisa menikmati terbang dengan durasi kurang lebih setengah jam lah, kurang lebih 30 menit ya. Di udara terbang setengah jam, Iya, luar setengah biasa. jam. Tergantung dari biasa kan nyalinya si yang ikut tandem itu loh. Iya, kadang baru 15 menit juga udah minta turun ya. gitu kan, Oke. karena ketakutan juga gitu. Tapi sebenarnya kalau ini benar atlet-atlet profesional ya, Mas Kades, karena ini resiko nih luar biasa. Iya. Ketinggian berapa meter, kemudian waduh, gitu kan, bayangin aja udah Iya. ngeri gitu kan. Tapi berarti profesional ya. Profesional, dari mana aja atlet itu kira-kira? Itu kan atlet dari yang sekarang berarti dari Semarang. Semarang. Ya, Jauh. ada yang dari apa? Solo. Kalau nggak salah Solo ya. Solo ada ya. Terus ada yang dari Brebes juga ada. Brebes, oke. Cuman sekarang juga itu juga atlet nasional lah. Oke. Ya. Kemudian berarti untuk pemudanya untuk ininya ya, mungkin yang tertarik pengen jadi atlet ini bisa ya Mas ya. Maksudnya dari sana memfasilitasi, barangkali Pemda juga memfasilitasi untuk anak mudanya yang tertarik untuk menjadi atlet para layang ini bisa ya? Oh, sangat bisa. Oh, sangat bisa. Sangat bisa. Bahkan dari kami dari pemerintah desa
ini juga bisa menganggarkan untuk pelatihan. Oke. Ya mungkin 1, 2, 3 anak lah bisa dilatih, kami bisa Sampai berapa menganggarkan. biaya? Biaya itu antara dari 8 juta sampai 10 juta. 8 Satu juta peserta. sampai 10 juta. Satu Oke. peserta ya, pelatihan itu. Oke, berapa lama itu? Itu bisa sampai 3 bulan. 3 bulan. Sampai 3 bulan untuk Oke. pelatihannya, dan sebetulnya kami sudah menganggarkan tahun kemarin juga sudah menganggarkan 2021. tapi sampai hari ini tidak ada belum ada peminatnya, belum ada. Wow. Dari warga kita belum ada yang berminat. Dari para pemudanya, pemuda apa pemudi itu kan bebas ya, Bebas ya. dari perempuan maupun dari laki-laki kan bebas, tidak menutup harus laki-laki, itu tidak. Oke. Tapi Jadi sampai hari ini belum ada. gitu ya. Sebenarnya berarti Pemdes ini untuk ini biar apa ya, pemuda atau pemudi lokalnya biar bisa ataupun bisa terbang menjadi atlet ini sebenarnya sudah mempersiapkan ya. Sudah. Siap memfasilitasi Iya. biaya pelatihan sampai 10 juta. Bisa 1 sampai 3 orang mungkin. Ya, bisa lah sampai 3 orang. 1 sampai 3 orang, kemudian perlengkapannya. Mas Kades, perlengkapannya itu sampai berapa kira-kira itu? Perlengkapan itu Dari parasut dan parasutnya Satu itu kurang lebih 1 set itu ya antara 50 sampai 70 juta. wow, Itu mahal ya. 50 sampai 70 juta. Dari Pemda sendiri sudah membelikan, sebetulnya sudah ada ya memang untuk atlet-atlet Pemda ya, tapi ya karena untuk para layang juga ada hanya di Watu Kumpul kan, di Kabupaten Banyumas hanya di Watu Kumpul, jadi untuk Watu Kumpul gitu. Terus kami pun tidak menutup, kami bisa menganggarkan untuk membelikan parasutnya juga nanti. Kalau seandainya sudah ada atlet sendiri, atlet lokal, tentunya kami pun bisa ada pengadaan parasutnya. Karena kita tidak selamanya kita tergantung dengan atlet luar daerah kan, seperti itu kan. Betul. Tapi ya mudah-mudahan ke depan kami bisa menemukan bibit dari warga kita, warga Petaunan, untuk kita beri pelatihan. Jadi sebenarnya targetnya ini sebenarnya tidak hanya bisa menjadi atlet ini saja, tetapi bahkan bisa ikut kejuaraan-kejuaraan nasional, bahkan internasional ya. Luar biasa. Jadi ini kesempatan luar biasa bahwa Desa Petaunan punya untuk tempat ya, tadi Dirgantara ya, lapangan Dirgantara untuk para layang. Kemudian Pemdesnya sudah siap memfasilitasi bagi bibit-bibit yang pengen ikut pelatihan ya. Jadi segera saja langsung ke Pemdes ya. Jadi ini kesempatan langka dan tidak datang 2 kali. Jadi untuk pemuda-pemudi Desa Petaunan kayaknya ini kesempatan bagus sekali nih. Kayaknya kalau saya bisa masuk nggak ya kira-kira, atau ada syarat khusus berapa tahun atau seperti apa mungkin? Kalau usia sih kayaknya enggak sih. Enggak ya? Ya, usia enggak. Cuman ya minimal kalau kayak atlet kan rata-rata dari kalangan muda ya, dari awalnya iya sudah saya kayak nggak muda kayak saya gini. juga, kalau saya juga kan mau latihan juga sudah takut kan. Tapi beda kalau dengan mungkin para pemuda yang masih darah mudanya ya, jadi rasa takutnya ini ya luar biasa. Nanti kalau teman-teman Petaunan nggak ada, saya daftar deh, nggak apa-apa. Siap. Jadi tadi sudah Curug Nangka, kemudian para layang. Nah, tadi para layang untuk tandem ini berarti kalau besok liburan Lebaran nih, kira-kira mulai tanggal berapa, kemudian kalau tandem itu bayarnya berapa dan lain sebagainya, caranya seperti apa kalau mau daftar ini? Ya sebetulnya kalau daftar ada WA di ada kontaknya ya, pengelola ya. Pengelola nanti kontaknya bisa di bawah ini. Nanti langsung catat, langsung WA dan langsung pesen ya. Iya. Lewat pengelola yang kan bisa ada jadwal terbangnya. Kadang dari mungkin cuti Lebaran kami juga belum ada koordinasi plus berapa ya, mulai dari atletnya, kesiapan atletnya untuk intinya sudah disiapkan bahwa nanti habis Lebaran bisa tandem ya. Bisa tandem. Langsung catat ya. Nanti kontak person di bawah ini ya. Kemudian potensi desa, kemudian potensi wisata. Sebenarnya
sekarang kan dana desa cukup besar nih, Mas Kades ya, cukup besar. Betul. Sebenarnya gimana sih cara pengelolaan dengan dana yang besar, apalagi seperti Petahunan yang punya potensi wisata yang cukup besar juga, tetapi di lain sisi harus infrastruktur dan sebagainya. Cara manajemennya gimana, Mas Kades? Iya, terkait dengan dana desa, Oke. itu kan ada apa ya? Ada Pedomannya, ada pedulnya pedomannya ya, ada Oke. permen, Permen, ada ya. perbuatan Aturannya lain, ya, aturan, mana yang boleh, mana yang nggak boleh, gitu ya. Oke. Untuk prioritas penggunaannya, Prioritas penggunaannya. Untuk Jadi, apa saja kita, ini? mungkin di tahun dari tahun yang berbeda, itu Oke. kan setiap tahun ada Perubahan. Oke. Ya, mungkin di tahun kemarin, tahun 2021 kami beberapa menganggarkan untuk ya diantaranya untuk pembuatan gazebo, untuk pembuatan mungkin mainan anak, terus ada warung yang di Watu Kumpul. Ada tentunya selagi kita melihat kebutuhan yang katakanlah di tempat wisata itu apa, kami juga tidak menutup untuk bisa menganggarkan. Apalagi kemarin kan isunya dana desa ini untuk dialihkan prioritas untuk sembako, kalau nggak salah bansos ya. atau BLT. Bansos, betul ya? Iya betul. Tahun 2022 ini kita hampir 68% 68% yang sudah mungkin dikendalikan dari Perpres juga kan, itu peraturan presiden yang untuk BLT 40%, ketahanan pangan 20%, dan untuk penanganan COVID 8%. Itu berarti, sudah diambil 68%. Berarti luar biasa ya. Berarti kan sebenarnya cukup mengganggu sebenarnya kalau tadinya mau plotting buat wisata berapa persen, infrastruktur berapa persen, pemberdayaan berapa persen, akhirnya ketika ada peraturan untuk bansos PLT harus 68% kan? 68%. Wow, berarti nah ini nyiasatinya gimana nih? Biar istilahnya ini potensi wisata kan lagi berkembang nih. Tapi peraturan untuk 68% untuk PLT ini. Nah, berarti nyiasati ini buat yang wisata gimana itu Mas Kades itu? Ya, kita kan sumber pendapatan desa kan ada banyak, diantaranya dari PAD ya? Dari walaupun Petahunan itu belum ada PAD lah, katakanlah belum ada PAD gitu ya. Mungkin ada dari bantuan keuangan khusus kan, dari bantuan keuangan kabupaten, dari bantuan keuangan provinsi. Nah, itu kan kita juga tetap berupaya mengakses agar kita juga tidak kehilangan yang momentum ya sebenarnya. Yang seharusnya itu buat surplus tidak bisa, berarti kami harus mencari alternatifnya kemana. Iya, luar biasa. Jadi posisi desa Petahunan ya, desa Petahunan ini sedang lagi naik-naiknya untuk wisata, tapi dengan peraturan itu harus jeli dan harus pinter ya, harus pinter. Nah, ini Mas Kades ini sosok yang bisa kita tiru nih. Jadi ketika dana terbatas, akhirnya gimana caranya? Akses dana-dana BANKIO nih, dari kabupaten, dari provinsi, kemudian mungkin dari dana-dana yang lain, aspirasi dan sebagainya. Gitu ya mungkin Mas Kades. Jadi Mas Kades ini pengen mungkin momentum bahwa Petahunan ini lagi naik kelas untuk wisatanya itu nggak hilang gitu mungkin ya. Betul. Jadi akhirnya bisa ngasuh sana sini. Luar biasa. Kita nanti belajar banyak dari Mas Kades ini. Jadi bagi siapa yang pengen jadi Kades ini, belajar ini salah satunya ke Mas Kades, Mas Rohmat ini. Oke. Kemudian tadi plotting tadi, kemudian andil pemerintah sudah. Kemudian sebenarnya program apa saja lagi yang kira-kira program besar untuk jangka pendek atau jangka panjang untuk Petahunan, untuk wisata, atau mungkin untuk Mas Kades sendiri yang mungkin di sisa periodenya gitu, untuk kegiatannya seperti apa lagi? Kegiatan kalau untuk wisatanya kan sudah tadi ada Curug Nangga, ada Watu Kumpul. Curug Nangga, Watu Kumpul. Ada sebetulnya yang kita mau gali lagi juga Curug Rinjing, Curug Penganten. Curug Penganten. Ya, ada lagi curug ya. Yang di sana di RW 4. Terus kami juga punya lahan untuk perkebunan di Gerumbul Curug Nangganya. Kalau Curug Nangga kan jadi nama
wisata juga nama kampung anu perdukuhan. Gerumbul ya? Oh, jadi Nangga, itu ya, nama. ya, Oke. nama kampung juga. Di sana ada lahan 10 hektar yang sekarang lagi ditanami pohon kelapa. Pohon kelapa. Ya, mungkin tentu kalau kita nanti tergantung kreativitas pemuda kita lah, pemuda kita untuk peningkatan pengembangan wisatanya mau seperti apa, itu juga kita bisa kedepannya kita juga bisa gunakan untuk wisata juga. Tadi disampaikan mengenai pemuda ya, pemuda tadi terserah nanti pemuda mau seperti apa. Nah, sebenarnya sejauh ini peran serta pemuda-pemudi Petaunan sudah sejauh mana sampai di titik ini? Nah, sebetulnya peran pemuda juga aktif, aktif ya, dari yang mungkin dari mulai kita buka wisata sampai cuman mungkin ada seperti kejenuhan. Dalam arti kejenuhan kita sudah melaksanakan kegiatan sama apa, tapi ya dengan adanya pandemi ya. Adanya pandemi ini ada titik kejenuhan, kebosanan, sehingga dari para pemuda yang tentunya sudah rajin untuk menyiapkan 2020, 2021 ternyata pandemi kan kita tidak ada katakanlah tidak ada pengunjung. Tidak ada persiapan akhirnya ya, nggak ada pengunjung ya. Iya, ada pengunjung, sehingga dari pemuda kita pun seperti kayak menurun. Semangatnya agak turun ya. Semangatnya agak menurun. Jadi harapannya di tahun 2022 ini bangkit lagi. Katanya ini pandemi kan sudah jadi endemi ya. Sudah bangkit lagi dan harapannya ini menjadi momentum lagi untuk pemuda bisa semangat lagi ya, bangkitkan semangat lagi untuk ini. Mas Kades tadi disinggung mengenai tadi punya lahan juga perkebunan sampai 10 hektar. Kemudian tadi ditanami apa tadi, Mas Kades? Sekarang ditanami kelapa. Kelapa ya. Kalau kelapa berarti kan potensi sekarang potensinya adalah gula semut ya. Iya, gula semut. Gula semut. Jadi berarti sebenarnya potensi kayak gula semut sendiri berapa sih kapasitas atau kuantitasnya di Desa Petaunan ini, atau petaninya mayoritas atau enggak sih kalau untuk yang ini? Kalau di Petaunan mayoritas petani penderes. Mayoritas ya? Ya hampir 50% dari jumlah rumah tangga. Kepala rumah tangga ya, profesi. Home industri. Jadi pengrajin gula kelapa, baik gula semut maupun gula cetak gitu. Berarti nanti ada peluang kolaborasi ya dengan Semedo Manise ya, Mas Kades ya. Jadi nanti bisa kolaborasi di bidang ekonominya. Tadi wisatanya sudah, jadi bisa jadi nanti ke depan kita bikin ekowisata aja ya, Mas Kades ya. Jadi terintegrasi ya dari pertanian, kemudian ada curug. Nah, ini curug nanti bisa juga katanya mau ada perkemahan, ada kuliner juga ya. Luar biasa. Nanti ke depan kita ngobrolnya lagi mungkin di Petaunan ini, kita kalau nggak bulan puasa kita sambil nyicipi makanan khas Petaunan ya. Wah, luar biasa. Tunggu saja nanti ya setelah Lebaran ini. Luar biasa. Karena ini waktunya kayaknya udah mau buka puasa ini, Mas Kades. Jadi pertanyaan terakhir nih, Mas Kades ini kan sudah 2 periode. Kemudian tadi mimpi-mimpinya masih banyak sekali. Kira-kira masih tertarik 1 periode lagi nggak, Mas Kades? Kalau hal untuk ketiganya ketiga ya. Itu Kades kan sampai 3 kali ya? 3 kali. Kami sih sebetulnya belum berpikir lah. Sebetulnya belum berpikir itu. Tapi kita juga lebih fokus bagaimana kita menyelesaikan di periode ini. Mantap. Kalau memang kita di periode ini kita sukses, mungkin anggapan daripada masyarakat secara umum kami bisa mungkin membawa Petaunan untuk lebih meningkat ya. Itu nanti jawabannya di warga sendiri juga itu. Jadi kami untuk yang ketiganya itu ya kalau bahasa siap dan tidak siap ya, kalau manusiawi ya siap lah manusiawi. Tapi kalau untuk ininya ya kami nunggu menghabiskan periode ini bagaimana tanggapan masyarakat. Gitu. Apakah masih diterima, apakah sudah jenuh atau bosan kan nggak ngerti ya. Luar biasa. Jadi
Mas Kades menyampaikan mau sisa ini, tapi sebenarnya jawabannya sudah kelihatan. Kita tunggu aja besok ya. Oke, karena waktu yang sudah sore dan kita harus buka puasa, apalagi ini puasa-puasa terakhir, sayang sekali kalau nggak kita kumpul bareng keluarga ya. Jadi sampai ketemu lagi. Terima kasih atas atensinya, atas masukannya. Jadi kalau teman-teman punya masukan dan lain sebagainya, tulis di komen di bawah ini ya. Sekaligus dari teman-teman barangkali ada rekomendasi untuk tokoh-tokoh yang akan kita undang, kita wawancari atau kita ngobrol gitu, boleh disampaikan di bawah ini. Oke, terima kasih teman-teman Masob. Terima kasih Mas Kades atas waktunya, luar biasa. Mungkin di lain waktu akan lebih detail lagi, akan lebih banyak lagi kita ngobrol, dan saya sendiri banyak sekali dapat insight, kemudian dapat ya wawasan ya luar biasa dari Mas Kades ini ya. Jadi luar biasa. Jadi nanti potensi desa, bahkan bisa jadi nanti dari desa untuk bangun Indonesia gitu ya. Jadi luar biasa ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.